Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SD Negeri 4 Padang Panjang Barat, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru Sekolah Dasar Negeri 4 Padang Panjang Barat, seterusnya kepada karyawan dan karyawati SD 4 Padang Panjang Barat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan penerapan budaya positif pada siang hari ini. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita aturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Baiklah, dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan susunan acara materi budaya positif. Yang pertama yaitu pembukaan dari protokol. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh anak kita Diego. Kepada anak kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada anak kita yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran, acara kita dapat berjalan dengan aman dan lancar. Yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nofrida. Kepada Ibu kita persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Nofrida. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Padang Panjang Barat. Kepada Bapak kita persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka pembebasan guru penggerak tentang penyerapan budaya positif. Mudah-mudahan acara kita ini dari awal sampai akhir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kalimat kita kirimkan buat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kepada Ibu, kalian guru, tenaga pendidikan SDN 4 Padang Panjang Barat yang hadir pada hari ini. Kita berterima kasih
kasih kepada Mil yang telah mengikuti kegiatan guru penggerak mewakili sekolah kita. Artinya apa? Artinya adalah salah satu poin bagi sekolah kita untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena adanya guru penggerak, guru pengajar praktik itu merupakan suatu nilai positif bagi sekolah kita. Artinya ada imbasnya nantinya kepada sekolah kita, yaitu terutama mengenai pedagogi, kemudian bantuan-bantuan terhadap rehab sekolah kita akan lebih dimanfaatkan atau diperhatikan oleh Kemendikbudristek RI untuk masa-masa yang akan datang. Untuk itu mari kita sinergi kepada dengan Ibu Zil, artinya kita dapat berharap pada Bu Zil untuk mengimbaskan ilmu-ilmu dalam mengikuti kegiatan guru penggerak tersebut kepada kita bersama. Kemudian kepada Ibu, kita sudah sama-sama mengetahui bahwasannya guru penggerak itu ada persyaratannya, paling kurang minimalnya adalah 5 tahun masa dinasnya. Kemudian sedangkan guru pengajar praktik sebelum masa pensiunnya 10 tahun. Betul ya? Iya. Untuk itu kepada ibu-ibu yang berusia di bawah 50 tahun diharapkan untuk mengikuti kegiatan pengajar praktik. Kemudian yang masa dinasnya baru 10 tahun, 15 tahun agar dapat mengikuti kegiatan guru penggerak melalui apa namanya? Ya, Kemendikbud yang akun belajarnya enak. Dari SIM PKB juga akun belajarnya, maka kita selalu eksis dalam mencari informasi-informasi agar kita dapat mengikuti guru penggerak maupun guru pengajar praktik. Kemudian kepada Ibu, mari kita selalu bekerjasama membantu dan mendorong Bu Zil agar dapat menyelesaikan guru penggerak ini, hingga dia mendapatkan sertifikat dan piagam guru penggerak dan menjadi modal baginya untuk menjadi guru hebat. Kemudian begitu juga kita bersama juga berusaha untuk hal demikian. Hanya itu yang dapat disampaikan pada kita bersama agar dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Karena apa? Karena pendidikan itu selalu berkembang terus-menerus. Dulunya kepala sekolah pada Ibu tidak ada sertifikat, cuma kepala daerah yang mengangkat. Kemudian berubah lagi peraturannya, harus ada NUKS-nya, harus ada guru diberikan sertifikasi guru. Dulu tidak dulu Pak Dodi. Makanya sekarang kebijakan pemerintah itu mari kita ikuti agar kita tidak ketinggalan informasi dan dapat mengikutinya dengan sempurna. Hanya itu yang dapat disampaikan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang sudah memberikan arahannya kepada kita semua. Selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 6 Ibu Zilfaini kepada Ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga
pada siang hari ini kita bisa berada di ruangan yang berbahagia ini. Selawat beriringan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang bagi saya untuk bisa berada pada ruangan ini dalam rangka menyampaikan materi budaya positif di sekolah. Selanjutnya, terima kasih yang tak terhingga buat rekan-rekan guru SD 4 Padang Panjang Barat yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di ruangan ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi budaya positif. Sebelum menyampaikan materinya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini dulu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau jawab nomor 1, 2, atau 3? Cukup jawabannya iya atau saja. Nomor 1 Bu Ian setuju. Nomor 2 bagaimana Bu Ida? Nomor 3 Bu setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nomor 2 bagaimana Bu Usni? Oh, nomor 3 yang setuju. Nomor 2 ada yang setuju atau tidak Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman. Setuju. Nah, berarti ketiga-tiganya kita hampir setuju ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari filosofi Bapak guru besar kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Seorang guru diibaratkan sama dengan seorang petani padi, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Jadi, dari filosofi tersebut, sekolah adalah lahan bercocok tanam bagi kita sebagai guru. Kita mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid sehingga karakter murid tumbuh dengan baik. Salah satu peran guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh karakter baik warga sekolah yang akan membentuk budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, dalam topik eksplorasi konsep kali ini, materi yang akan disampaikan nanti adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi dan 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma. Sekarang coba Bapak Ibu ambil secari kertas, tulis di secari kertas itu sesuatu yang Bapak Ibu anggap paling berharga. Kemudian minta tolong kepada temannya untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak membuka tangannya atau tidak? Kira-kira Bobia bagaimana?
Bu Pia ini punya sesuatu yang berharga ada dalam genggaman tangannya. Kira-kira dipujuk ke Pak Aan, diberi hadiah sama Pak Aan, mau nggak Bu Pia membukanya? Tidak. Ibu yang lain bagaimana? Apakah mau membukanya atau memberikannya? Rahasia ya Pak ya. Nah, alhamdulillah seperti itulah perubahan paradigma yang perlu kita pelajari, bahwanya yang mengontrol diri kita itu siapa Bapak Ibu? Kita sendiri. Walaupun butuh, dirayu, diberi hadiah, tapi kita tidak mau diiming-imingi oleh orang lain, tidak mau membuka tangan kita tadi untuk diberikan ke orang lain. Ada juga yang mau, mungkin dia ingin berbagi, mungkin dia punya emas, dia ingin bersedekah, dia mau membuka dan memberikannya kepada orang lain. Dia juga, itu juga merupakan sebuah kontrol diri, dia ingin membukanya. Jadi kontrol diri ada di mana Bapak Ibu? Dari diri kita sendiri. Lanjut Pak Aan. Ya, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Semua mungkin yang kita lakukan selama ini itu hanya sebuah ilusi. Sesuatu yang kita lakukan itu hanya menurut dalam pemikiran kita. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita berpikir selama ini murid itu ada di tangan kita. Mau kita apakan terserah kita. Mau kita suruh membaca, menulis, atau bagaimana, kita yang pegang kontrol. Sesungguhnya itu hanya sebuah ilusi. Kemudian lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mungkin ya pengalaman sendiri, kadang-kadang ada kasus anak, kita sentuh hatinya, dibuat dia merasa bersalah. Apakah kamu tidak sayang dengan orang tuamu? Nah, kita seperti itu ya. Itu hanya ilusi, itu hanya akan membuat dia akan merasa bersalah terus dalam dirinya. Dan itu juga tidak mampu ya untuk terus-menerus dia melakukan hal yang sama untuk mengontrol dirinya. Mungkin sekarang diingat karena kita sampaikan, besok dia akan lupa lagi. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya di sini Bapak Ibu, penguatan positif seperti kita berikan hadiah, kita puji, itu penguatan positif itu kita bermanfaat, tapi sesungguhnya itu hanya sementara. Kadang-kadang anak kita akan bergantung dengan apa yang kita berikan. Kalau kita nggak berikan lagi, dia kehilangan motivasi dalam dirinya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, kita merasa buat anak-anak kita di rumah, anak-anak kita di sekolah, kita itu punya hak untuk memaksa. Tetapi itu sebenarnya hanya ilusi saja Bapak Ibu. Kalau dia mau saat itu kita suruh melakukannya, sesungguhnya dia saat itu dia mengontrol dirinya untuk mengikuti apa yang kita suruh. Tapi bukan dengan paksaan ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kita melihat anak kita seperti ini, itu salah, seperti itu ya. Sesungguhnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa dia tidak masuk? Mungkin ada tujuannya. Kenapa dia melakukan kesalahannya? Itu ada tujuan di balik kesalahan dia berbuat itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu sama-sama kita rasakan. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kadang-kadang
mungkin kita bisa bersikap seperti itu kepada anak-anak didik kita atau anak kita di rumah ya Bapak Ibu. Kita bisa mengontrol anak kita. Sesungguhnya kita tidak bisa. Dialah yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah kita bujuk-bujuk tidak mau juga, terpaksa kita memaksa lagi ya Bapak Ibu. Itu sebenarnya itu adalah teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sesungguhnya dengan kita berkolaborasi, bekerja sama, saling bicara, berkomunikasi, akan ada pilihan-pilihan baru yang kita dapatkan. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Kalau kita mampu memaksanya, kita menang, dia kalah. Tetapi kalau paradigma baru yaitu teori kontrol, model berpikir menang-menang. Anak kita menang, kita juga menang. Itulah yang diharapkan dengan perubahan paradigma kita ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Aan. Selanjutnya, disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda bisa mengontrol orang lain. Di situ terlahir makna positif, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai terhargai. Jadi sesungguhnya disiplin itu adalah menghargai, melakukan nilai-nilai yang kita hargai itu. Misalnya kita menghargai kejujuran. Jadi kita melakukannya bukan karena yang lain-lain, karena kita sangat menghargai nilai kejujuran tersebut. Misalnya kita melaksanakan sholat tepat waktu, itu semuanya adalah tujuannya mulia, yaitunya untuk menghargai nilai-nilai dari keagamaan kita. Jadi itulah sebenarnya yang dikatakan makna disiplin. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi Bapak Ibu. Teori motivasi itu yang pertama, motivasi kita itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang paling kita harapkan. Kita berdisiplin itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Untuk menghargai diri kita sendiri, kita melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, untuk anak kita, nilai-nilai tersebut bisa didapat dalam keyakinan kelas kita masing-masing. Kemudian lagi, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Apabila kita sudah sampai di posisi manajer, ini adalah posisi tertinggi saat kita menghadapi murid kita. Dan nanti bisa kita laksanakan posisi manajer ini saat kita menyelesaikan masalah murid kita. Nanti namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya ada lagi realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nanti apabila ada perilaku anak kita yang salah, ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi, yaitunya penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan kebebasan ya Bapak Ibu. Silakan lanjut Pak An. Disiplin positif. Apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini kita sebenarnya belajar terus-menerus menjadi yang terbaik. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan. Tujuan tersebut apa yang dia hargai. Namun Bapak Ibu, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin ini yang sudah selama ini kita kerjakan ya, termasuk saya pribadi. Bagaimana anak kita patuh seperti itu? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita tidak disiplin nanti kena hukum. Kalau kita tidak disiplin nanti kena omelan. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yaitunya nilai-nilai atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki sebuah tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Inilah yang perlu kita bangun untuk anak didik kita Bapak Ibu. Motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya. Enggak menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan namanya profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Disitulah terletak karakternya Bapak Ibu. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Bisa dikecilkan sedikit Pak An? Oh gitu ya. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu teori motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya datang pagi tiap hari, nanti saya akan dapatkan sesuatu seperti itu ya. Itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, belum Bapak. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal. Inilah tujuan dari sebuah kedisiplinan. Nah, kalau yang 2 di atas itu masih motivasi ekstrinsik ya. Belum Pak? Iya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Bila saya disiplin, saya akan jadi orang seperti apa? Bila saya tidak disiplin, saya akan jadi orang seperti apa? Dengan begitu kita akan menghargai diri kita sendiri. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Memang kadangkala kita senang melakukan, baik sama anak kita, kalau hafal 5 ayat nanti mama belikan ini. Saya itu masih terasa di kepala ya Bapak Ibu, tapi itu hanya bertahan sebentar. Taruh jangka pendek dan jangka panjang. Dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Contoh saja saat ini Bapak kepala sekolah itu memuji Bu Yen. Aduh, kata Bu Roswita di belakang, ada rasa iri atau rasa sedih hati Bu Roswita, hingga nanti penghargaan itu bisa merusak hubungan di antara anak sama anak maupun kita sama kita. Lanjut Pak.
program kebajikan apresiasi. Memberikan apresiasi itu boleh-boleh saja, pengakuan, tapi dengan cara-cara yang lebih manis, tidak terlihat. Yang pertama, dukungan secara khusus. Misalkan saja anak kita tadi kita lihat memilih sampah, kemudian kita datangi, "Nak, hari ini ibu lihat kamu luar biasa ya, mau mengambil sampah yang bukan milik kamu." Selanjutnya, pengakuan secara pribadi, berarti langsung disampaikan. Selanjutnya, pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi kalau kita kepada murid kita ganti-gantian kita memuji, walaupun prestasinya rendah, tapi dia ada satu titiknya nanti yang bisa lebih. Jadi semua murid kita dapat pengakuan secara bergantian. Dan kita harus lihat kepada prosesnya saja. Lanjut. Dan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Itu kebutuhan kita utama, yaitu kita butuh makan, butuh tempat tinggal. Kemudian belonging atau rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kita usahakan semua anak yang ada di kelas kita dia itu merasa kita terima. Jangan merasa ada tersisihkan oleh kita. Sambutlah mereka dengan bahagia apapun keadaan dan latar belakang mereka. Kemudian penguasaan atau pengakuan, yaitu power. Dan anak-anak kita pengakuan dari kita. Seperti dengan pujian kita, mereka sudah mendapatkan pengakuan dari kita bahwa mereka sudah berhasil dalam melakukan suatu hal. Selanjutnya, kebebasan atau freedom. Jadi anak kita butuh kebebasan di satu titik, mungkin di suatu pembelajaran. Contoh, kalau kita ingin menyuruh anak kita membuat sebuah cerita, mereka mungkin ingin bebas sesuai dengan minatnya. Sukanya cerita hewan-hewan, saya cerita tumbuhan, mungkin ini cerita yang lain lagi. Beri mereka kebebasan. Kemudian lagi fun, kesenangan. Anak-anak kita itu memang butuh untuk bersenang-senang. Jadi kita usahakan saat anak kita melakukan pembelajaran, hati mereka itu senang. Berikutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut, Pak. Dan 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi ini Bapak Ibu, saat anak melakukan kesalahan, kita tarik dia sebentar, bagaimana kita membimbingnya untuk dia bisa, yang pertama bisa memperbaiki diri ya. Yang pertama, ciri restitusi itu tadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena setiap orang itu memiliki kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Apabila suatu masalah ada hubungan yang terputus atau yang rusak, itu yang akan kita perbaiki. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi saat suatu masalah terjadi, kita menawarkan kepada anak dia inginnya seperti apa, bukan kita memaksa dia dengan hukuman-hukuman atau menyuruh dia melakukan sesuatu yang bukan berasal dari hatinya. Kemudian lagi Bapak Ibu, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari kita. Karena apabila anak melakukan kesalahan, ada salah satu kebutuhan yang 5 tadi yang tidak terpenuhi. Mungkin saat kita mengajar dengan cara yang biasa-biasa saja, anak kita main lempar-lemparan atau dia tidur, mungkin dia kurang salah satu kebutuhannya itu kesenangan. Mereka tidak menyenangi sajian kita dalam mengajar.
Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tindakan karakter yang akan kita lihat di sini. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kita tidak mengutak-atik kesalahannya lagi, tapi bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan dia telah menyadari kesalahannya, kita bisa mengembalikan dia ke kelompoknya dengan karakter lebih kuat. Ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang sangat penting sekali kita untuk melihat di mana diri kita sekarang dan bagaimana kita untuk masa yang akan datang. Yang pertama, posisi kontrol kita itu namanya penghukum, suka memberi hukuman. Kemudian pembuat orang rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau posisi penghukum Bapak Ibu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berarti itu kita masih di posisi penghukum. Saya menyadari sendiri selama ini itu banyak dilakukan. Yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak mau melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu biasanya kalau kita berkata. Hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas. Jadi kita diletakkannya bukan di tempat yang berkualitas ya Bapak Ibu. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Memang ya seperti itu ya Bapak Ibu, di rumah pun kita seperti itu ya. Mama nih cerewet, nanti ulang lagi tuh. Selanjutnya dampak pada murid akan mengulangi kesalahan. Selama ini terasa sekali Bapak Ibu, kenapa ya anak kita yang nakal tuh kok itu ke itu, sudah dihukum berkali-kali kok seperti itu juga gitu. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Jadi motivasinya menghindari hukuman ya Ibu. Berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Kecewa ya sama kamu. Bagaimana kita membuat seolah-olah dia tuh merasa dirinya salah sekali ya. Kamu tidak sayang ya sama orang tua kamu. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres menghadapi kamu seperti itu. Selanjutnya hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi supaya kita tidak marah, mereka akan berbohong. Kait dengan dunia berkualitas, murid meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas. Jadi kalau kita membuat rasa bersalah, kita sudah diletakkan di dunia yang berkualitas Bapak Ibu. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Selanjutnya dampak pada murid merasa rendah diri. Ini juga berbahaya ya Bapak Ibu. Mungkin selama ini jujur saja yang dua ini sering terlaksana begitu. Selanjutnya posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman Bapak Ibu, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah nanti Bapak bantu, ayolah nanti Ibu bantu. Akhirnya akan tergantung kepada kita. Ayolah lakukan demi Ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak Ibu pernah bantu kamu. Jadi kita seperti teman dengan dia. Akhirnya apa? Anak akan menjadi ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kalau kita ajak dia berteman, kita ini serasa penting sekali bagi anak-anak kita. Selanjutnya murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Saat kita tidak lagi menganggapnya sebagai teman, dia seperti itu sama kita. Masa Ibu seperti itu? Saya pikir teman saya. Kan kita tidak bisa membantu murid kita. Selanjutnya dampak pada murid kita akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Ayolah buat sedikit dulu nanti Ibu bantu, seperti itu ya.
Selanjutnya yang keempat yaitunya posisi pemantau. Kalau pemantau ini Bapak Ibu, ini menghitung dan mengukur. Guru menghitung dan mengukur. Ini sholat subuhnya ada lengkap atau tidak atau satu. Kemudian guru berkata apa peraturannya. Hasilnya menyesuaikan diri. Kalau dia berbuat, tapi kalau kita lengah dia tidak berbuat. Itu yang posisi pemantau. Selanjutnya murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di atas dunia berkualitas. Kita dianggap berkualitas ya Bapak Ibu. Selanjutnya berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Jadi murid berkata, berapa banyak ya bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman harus saya tulis. Dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Kalau dia melakukan mungkin ada sanksi atau konsekuensinya, kalau dia dapatkan apa hadiah untuk dirinya. Jadi sepanjang 4 yang kita pelajari Bapak Ibu, itu baru kontrol dari luar di dalam dirinya. Selanjutnya identitas berhasil dan sukses kontrol dirinya apabila kita berlaku sebagai manajer. Biasanya kalau dalam posisi manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, hasilnya menguatkan kepribadian siswa kita. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Inilah yang sangat kita harapkan. Selanjutnya, murid berkata, bagaimana caranya ya saya bisa memperbaiki keadaan apabila dia sedang melakukan kesalahan. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya di masa akan datang. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai roda 2? Kira-kira Pak Ibu? Untuk melindungi diri kita, benar. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Tujuannya Bapak Ibu? Supaya itu menjaga keamanan kita ya Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa kita ada peraturannya? Kalau ada pelatihan datangnya tepat waktu ya. Dan supaya apa Bapak Ibu? Supaya nak malu ya Bapak Ibu. Itulah yang kita rasakan selama ini. Untuk mendukung motivasi intrinsik dalam diri kita, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih digerakkan bandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Inilah Bapak Ibu lingkaran budaya positif. Sebenarnya di kelas kita itu kan biasanya aturan. Nah, peraturan itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai yang diyakini bersama dalam sebuah kelas ataupun sebuah sekolah. Kemudian apabila keyakinan kelas terlaksana, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Apabila terus-terus dilakukan, maka akan menjadi budaya positif. Lanjut Pak Aan. Yang mana
Mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang pertama, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelahnya, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu yang mengandung nilai-nilai di dalamnya? Yang sebelah kanan luar biasa, benar sekali. Kesepakatan kelas itu adalah keyakinan-keyakinan kita bersama tentang nilai-nilai kebaikan. Kita peran selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami bekerja bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat. Kalau kita dengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi ya, itu yang sering kalau kita dengar ya. Tetapi kalau yang terlihat, hormat itu seperti berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain kalau sudah mendapatkan izin, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu yang terlihat. Kalau pada perilakunya tersenyum dengan ramah, kemudian memberikan salam, hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Itu perilaku-perilaku kalau kita memiliki rasa hormat. Selanjutnya, Pak An, ada ini dua kolom, yaitu peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu yang sering kita lihat di perpustakaan. Lanjut, kelasnya apa? Rasa tanggung jawab. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan komitmen. Jadi dengan kita hadir tepat waktu, kita sudah, kalau murid berarti dia sudah menghargai gurunya dan sudah berkomitmen untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah untuk menjaga kesehatan. Jadi orang akan lebih mudah kita gerakkan dengan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilainya daripada kita sumpah beraturan. Selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Tujuannya atau keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Dan kita lihat ini beberapa tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah merupakan sebuah hukuman. Ada lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu juga merupakan sebuah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu adalah konsekuensi.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga namanya konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, disuruh tidak mengenakan sepatu gitu ya Bapak Ibu. Kemudian itu juga merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran IPA. Itu namanya adalah konsekuensi. Itu adalah berbeda hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak tidak merasa nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Apa? Terus gimana? Atau tukar HP aja gimana? Ya tolong. Oh, penyimpanan tinggal sedikit, ponsel mungkin melambat. Kosongkan oke. Kalau streaming langsung itu Pak. Nggak tahu lah, berarti wak live gitu sama kayak live Facebook, live YouTube gitu. Nggak tahu. Oh iya, nggak makan loh nih. Nah, atau biar aja. Tunggu lo, Buzil Apa? berhenti loh. Iku kok penyimpanan tinggal sedikit, oke atau kosongkan kok? Berarti kan masih ada. Oke aja. Oke, saya kok. Iya. Masalahnya dia pernah kawan yang alami pernah. Karena kami banyak-banyak, akhirnya kita mau membuka kita bilang. Oh gitu. Jadi cari streaming seorang. Oh, kamu pengen sih boleh yo. Iya. Atau tukar HP satu lagi digabung boleh tuh nanti Putih. Cuma bisa ibu Isa kan boleh nak cuma Iya. yang pakai kepotongan Kalau mau yang kadang. Iya. Kalau rancak bisa betul streaming. Streaming kan nak menggunakan data, gua kan nak edit itu. Iku lah lampiang barang. Iya. Tadi lah lampiang belum nih lebih. Setengah jam tadi kan? Iya. Berarti dimatikan dulu nanti sambung lagi. Ada balik slide. Cuma cek bisa kan maduan juga dia nampak. Itu kan dipotong mana yang cek itu kan potong. Itu maduannya dia nampak. Berarti dia saya baca videonya nak nintin. Yang itu kan dipotong lah katanya. Koko kan nak dore kodo, kok nak dore kodo. Baik. Berarti ya tunggu lo. Nggak tunggu lo. Oke lo deh. Oke, berarti yang tadi kita simpan di pondok. Kita simpan. Kita simpan kan? Woi. Baiklah, yang ketiga itu yang paksaan, konsekuensi, stimulus, dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau pada hukuman, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman ada anak rasa marah, bersalah, dipermalukan, tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Identitas gagal apabila kita memberi hukuman, dan sukses apabila anak kita beri konsekuensi dan restitusi. Pada hukuman, sesuatu menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, anak
perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupannya. Nah, contohnya patuhnya di sekolah saja. Peraturan adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Kemudian murid dan anak membenci peraturan, itu dampaknya adalah negatif. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman dalam waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan jangka waktu pendek, memerlukan monitoring supervisi terus-menerus. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apapun peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid anak menghormati peraturan kalau kita beri dia konsekuensi. Sedangkan dengan restitusi merupakan sebuah pilihan, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, itulah yang kita lakukan. Lanjut Pak. Selanjutnya segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ada 3 tahapnya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini kita restitusi ini apabila kita menghadapi sebuah masalah pada murid. Inilah hal yang perlu kita lakukan. Stabilkan identitasnya dulu, seakan-akan yang dilakukannya itu semua orang juga pernah melakukannya, jadi dia tidak merasa terlalu bersalah. Kemudian validasi kebutuhannya, apa dari tindakannya itu kebutuhan yang 5 tadi tidak terpenuhi. Kemudian tanyakan keyakinannya, dan menurut kamu yang kamu lakukan sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Lanjut Pak. Pada saat menstabilkan identitas, guru biasanya berkata, berbuat salah itu yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah, Bapak Ibu juga pernah loh seperti kamu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah biasa yang dilakukan guru dalam menstabilkan identitas murid yang salah. Kalau murid kita salah, berarti mereka berada dalam identitas gagal. Kita lanjut. Kemudian validasi kebutuhan. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Berarti di situ kita menghargai dia, bahwa dia tidak sampai melakukan hal yang lebih buruk dari apa yang sudah dia lakukan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tersebut. Dan maka kita tanyakanlah kenapa dia melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain.
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan yang harus kamu penuhi tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah validasi kebutuhan. Di situ kita bisa melihat dari 5 kebutuhan tadi, mana kebutuhan anak kita yang tidak terpenuhi. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Karena pada tahap sebelumnya kita sudah memiliki keyakinan kelas, disitulah fungsinya untuk menanyakan keyakinannya kepada anak kita. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nak? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Karena dalam membuat kesepakatan kelas, anak kita sudah berdiskusi secara kelompok dan kemudian didiskusikan secara klasikal. Jadi anak kita sudah tahu apa kesepakatan kelasnya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa untuk tahap berikutnya? Ada saat kita menanyakan keyakinan kepada anak kita, apakah yang diperbuatnya itu sudah sesuai dengan nilai-nilai, dengan keyakinan kelas. Selanjutnya kita intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah seperti ini yang kamu inginkan? Tentu saja anak akan menjawab, dia tidak menginginkan ini terjadi. Selanjutnya, kamu bisa mengubah kegiatan kamu saat ini menjadi yang lebih baik. Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kapan kamu siap untuk mulai memperbaiki? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu harusnya berbuat apa? Jadi seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada anak kita. Apakah dia meyakini yang dilakukannya itu benar atau salah, sesuai dengan nilai, sesuai dengan kesepakatan kelas. Dan akhirnya nanti pada kegiatan restitusi ini, anak akan menyadari kesalahannya dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya untuk masa yang akan datang, dan dia bisa memperbaiki dirinya. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Iya Bu Yen. Hubungan yang telah dipaparkan tadi. Iya. Bagaimana dengan cara kita untuk merumuskan kesepakatan tadi bagi kelas-kelas rendah? Terima kasih. Kelas rendah kan dia belum bisa berdiskusi. Iya Bu, terima kasih sekali pertanyaan yang sangat luar biasa Bu Yen. Di kelas tinggi memang seperti itu, anak kita suruh diskusi. Sebelumnya tentu kita akan memaparkan kita ingin kelas kita ini seperti apa, kelas yang bagaimana. Nah, anak-anak ibu bisa berdiskusi, kita bagi nanti mereka akan menyampaikan hasilnya dalam diskusi kelas. Dari diskusi kelas nanti bisa kita rumuskan bersama kira-kira yang kelompok ini masuknya kemana atau masih saling menghargai. Mungkin pernyataan berbeda, tujuannya sama, jadi kita satukan. Mungkin 5 kelompok itu ada semuanya keyakinan kelasnya, tujuannya saling menghargai. Berarti kita rumuskan salah satu keyakinan kelas kita saling menghargai. Untuk di kelas rendah, karena anak kita masih kecil, mungkin belum bisa berdiskusi. Mungkin Bu Yen di kelas 1, di kelas 2 nanti bisa menayangkan gambar-gambar. Mungkin ini gambar bagaimana suasana kelas yang tenang, kelas yang rapi, dibandingkan yang baik dan yang buruk. Dari situ nanti anak akan menyampaikan pendapatnya kepada kita. Bu
Bu, kami ingin kelas kita bersih, Bu. Mungkin seperti itu. Bu, kami ingin barang-barang di kelas kami tidak hilang, Bu. Seperti itu. Nah, jadi dari tayangan-tayangan mungkin video, gambar-gambar, mana yang bagus, mana yang tidak bagus untuk kelas kita, mungkin itu bisa Bu Yen tayangkan sehingga anak bisa mengambil sikap dan menyampaikan dia ingin kelas apa. Bagaimana Bu Yen? Terima kasih Bu Yen. Selanjutnya kalau masih ada silahkan Bapak Ibu. Ada Bu Ros? Bu? Restitusi konsekuensi dengan hukuman Bu atau dengan restitusi? Oh iya. Oh baiklah Bapak Ibu. Kita sudah menjelaskan tadi hubungan konsekuensi hukuman dan restitusi. Mungkin yang lebih dekat kita lihat sama tapi dia berbeda ya Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu akan menyakiti anak, hasilnya tidak ada Ibu. Contoh, terlambat dia 10 menit masuk kelas, kita suruh lari keliling lapangan 3 kali. Itu mungkin menyakiti anak atau tidak sesuai. Tapi kalau yang konsekuensi, misalnya Pak Aan mengajar olahraga, anaknya terlambat 10 menit, sedangkan pemanasan sudah selesai Pak Aan. Jadi anak tersebut kita suruh lari keliling lapangan. Jadi itu juga bermanfaat untuk dirinya sendiri. Mungkin begitu ya Ibu. Dan restitusi, kita membuat anak menyadari kesalahannya sendiri dan dia mampu menyelesaikannya masalahnya tersebut. Ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih saya ucapkan buat ibu-ibu yang luar biasa, buat bapak-bapak yang luar biasa pada siang hari ini yang telah duduk di sini sudah lebih 1 jam ya. Atas waktu yang Bapak Ibu berikan, dukungannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada ini sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Kita doakan mudah-mudahan tidak calon lagi nak Bu Zil. Jadi guru penggerak angkatan 6 nantinya. Mungkin sekian saja acara pada siang hari ini. Saya sebagai protokol kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.